Balik lagi di Alpetra Ministry, channel yang bukan sekedar memberikan teori, tapi juga memberikan solusi. Nah, sahabat Alpetra, kita ketemu lagi di Alpetra Ministry yang akan memberikan kita wawasan kekristenan dan juga untuk tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Sahabat Alpetra, sudah lihat ya di layar monitor kita sudah hadir bersama kita ada Bapak Pendeta Heri Syahaloho yang akan kembali mengekspos surat Ibrani. Kita udah masuk ke pasal 12 dan 13 ya Bang. Silakan Bang, sapa dulu sahabat Alpetra. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Salam sahabat Alpetra dimanapun kita jumpa lagi dan bersama lagi di podcast Alpetra Ministry yang selalu memberikan solusi di tengah pergumulan doktrinal kita dan menumbuh kembangkan iman kita. Salam, selamat menikmati, Tuhan berkati. Shalom. Oke Bang, kita langsung aja ya, kita gaskeun kata Abang. Gaskeun terus. Ya, ini kita sampai ke eksposisi Ibrani pasal 12. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan nasihat supaya bertekun dalam iman. Nah, ini kan menjabarkan ya bahwa dari pasal 1 sampai pasal 11 kemarin kita baca selalu berbicara tentang iman, karena Ibrani ini memang berbicara tentang iman ya. Nah, sahabat Alpetra yang mau tahu bagaimana latar belakang surat Ibrani, nonton dulu di pengantar surat Ibrani ya, videonya udah tayang, silakan ditonton dulu tuh dari awal. Bapak Pendeta Heri menjelaskan dengan secara jelas, secara ringkas, sederhana, mudah dimengerti. Kita mulai ke ayat yang pertama ya, dari ini pasal 12. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Bang Heri. Saya bacakan dulu ya Bang. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah Bang, di ayat pertama ini aja Bang, saya udah mau nanya nih Bang. Ini kita menanggalkan semua beban gitu. Ini beban itu beban apa ya Bang? Kan dosa tuh udah jelas ya merintangi kita. Itu yang pertama Bang. Yang kedua, kenapa selalu disebutkan kita itu seperti berlomba gitu, perlombaan. Dan ini diwajibkan lagi. Silakan Bang. Ya, seperti yang saya kemukakan dalam seri yang pertama, sahabat Alpetra, mengenai surat Ibrani yang ditujukan kepada mereka yang sudah hidup di dalam Yesus atau lahir kembali, lalu masuk di pasal 12 ayat yang pertama tadi yang dikemukakan Kang Alfa terkait dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam konteks atau situasi orang Kristen yang sudah hidup di dalam Yesus Kristus dan masih tinggal di dunia, tentu tidak lepas dari dosa atau kedagingan orang yang hidup di dalam Yesus. Itu sebabnya perlombaan yang diwajibkan ini bagi kita bukan perlombaan 17-an, balap karung, banyak lomba sekarang, masukkan paku di botol, makan kuku, seperti yang tradisi kita 17-an di negeri kita. Tapi perlombaan terkait melawan dosa ya, perlombaan untuk hidup dengan tekun, berjuang dengan melawan ajaran sesat atau dosa ya, dan juga berlomba-lomba untuk saling memberikan perhatian, bertekun untuk
saling memberikan dukungan kepada orang yang di dalam Kristus, baik saat itu di kehidupan pertama perdana ya di gereja awal maupun di era sekarang di zaman modern ini. Berlomba, bertekun ya, itu perlombaan yang sesungguhnya. Kalau di pasal 11 surat Ibrani, penulis memberikan contoh-contoh pahlawan iman, tokoh-tokoh yang berjuang ya untuk hidup setia kepada Tuhan di tengah pencobaan ya, di tengah badai atau juga persoalan-persoalan yang muncul, bagaimana mereka mengungkapkan keluh kesahnya dan tidak meninggalkan Tuhan tapi fight, berjuang. Nah, itu yang dimaksud di dalam ayat yang pertama di pasal 12, Kang Alfa. Itu ya, jadi ya betul ya Bang. Kita kan lagi ada perlombaan Agustusan ya. Tapi kita berlombanya bukan seperti yang itu ya. Tadi sudah dijelaskan dengan sederhana dan sangat jelas sekali ya, sahabat Alpetra. Nah, kita lanjut lagi ke ayat kedua nih. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, ini Bang, ini yang menarik ya Bang. Kan ada yang mengklaim bahwa ini aliran kita ini yang paling sempurna gitu. Aliran kamu nggak sempurna ya. Wah, apaan tuh karismatik? Kebanyakan bla 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 bla. Apaan tuh Protestan? Nggak rame gitu ya kan Bang. Apaan tuh ini? Wah, kadang-kadang dengan yang lainnya juga ya. Dengan Katolik lah atau dengan agama yang lain juga kadang sering begitu. Saling mengklaim sempurna. Nah, terus kan di sini dibilangnya yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ini jadi banyak Bang yang ingin jadi kita gali ya Bang. Ini yang pertama kesempurnaan dulu deh Bang. Bisa dijelasin nggak Bang? Ada nggak sih yang sempurna gitu? Kalau secara apa ya? Secara agama lah atau gereja lah. Ganggu aja, lagi nonton Alpetra nih, tolong jangan diganggu, sorry ya, lagi serius. Situ nonton juga nggak, udah nonton Alpetra, jangan lupa lagi banyak pengajaran dong. Ayo subscribe ya, jangan lupa. Sambil makan keripik, sambil dengerin didikan, sambil dengerin konten, sambil dengerin pengajaran. Ayo lanjut. Di situ saya kenal itu doang, karena dibawa sama. Ya, sahabat Alpetra dan juga dimanapun pemirsa, Tuhan Yesus yang adalah Allah tidak berdosa dan Dia berkuasa, Dia datang ke dunia ini menyempurnakan semua manusia yang mau membuka hati dan menerima Dia. Segala peraturan atau moral, termasuk juga amal atau ibadahnya, persekutuannya, upaya keras manusia supaya bisa disucikan, tidak memungkinkan dan tidak dapat merubahnya, ya. Termasuk rajin ke gereja, tidak pernah menolak ikut perjamuan kudus, ya, itu tidak akan menguduskan. Jangan namanya perjamuan kudus juga
perjamuan kudus menguduskan, tidak, ya. Yang hanya menguduskan hanya Tuhan Yesus. Iya, betul. Karena perjamuan kudus sebulan sekali atau ada yang seminggu sekali. Iya. Jadi seolah-olah dia berpikir nanti akan dikuduskan, ya. Iya. Dalam sakramen perjamuan kudus tidak pernah mengubah manusia dari berdosa lalu menjadi kudus. Yang menguduskan hanya Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan Yesus mengingatkan supaya lewat perintahnya, ya, inilah tubuhku dan inilah darahku, ya, perjanjian baru bagimu. Jadi kuncinya apa? Bertobat, ya. Bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosa dan tidak berbuat dosa lagi, itu baru dikuduskan. Nah, dikuduskan itu kan disempurnakan, Kang Alpa, ya. Iya. Dikuduskan itu oleh darah Tuhan Yesus berarti tidak ada dosa lagi secuil pun, ya, karena dia sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus menggantikannya dan namanya dicatat dalam buku kehidupan Tuhan. Itu bukti disempurnakan, Kang Petra, ya. Jadi manusia tidak ada yang sempurna, ya. Apapun kepercayaan, keyakinan tidak membawa ke surga karena status berdosa tidak bisa diselesaikan dengan apapun keyakinan, apapun usaha manusia. Dosa hanya bisa dibersihkan oleh Yesus yang berkuasa dan tidak berdosa, ya. Itu menurut Alkitab, menurut iman Kristen, ya. Karena Allah mengasihi, maka Dia mengutus putranya yang tunggal datang menjadi sama dengan manusia. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masalahnya banyak orang tidak percaya. Itulah sebabnya jadi tidak sempurna. Ya, tidak sempurna hidupnya bukan berarti dia miskin atau dia cacat atau dia gagal terus. Bukan, tidak sempurna maksudnya dia tidak mengalami penyucian dari dosa kepada hidup yang kekal, ya. Yang sempurna itu hanya mereka yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu makna dalam iman Kristen menurut Alkitab, ya. Karena selama di bumi, selama ada di dunia, pasti kita tidak lepas atau terhindar dari dosa. Tetapi status kita yang disempurnakan, status kita yang disucikan oleh Tuhan Yesus, ya, tetap ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena sudah didiami oleh Roh Kudus, ya, oleh Tuhan Yesus sendiri yang kita undang masuk ke dalamnya. Nah, bagaimana mereka yang belum didiami oleh Tuhan Yesus, ya, karena mereka tidak mau menerima Yesus dalam hidupnya, masuk ke dalam hidupnya, akhirnya tidak sempurna. Sekalipun dia kaya raya, sekalipun dia borjuis, sekalipun dia terkenal, tapi tetap tidak sempurna. Sekalipun dia tidak cacat fisiknya, tapi tetap dia tidak sempurna karena Yesus belum masuk ke dalam dirinya menyempurnakan. Saya kira begitu makna sempurna yang dimaksudkan Kang Alpa, ya, yang ditanya tadi. Iya, Bang. Jadi makanya kesempurnaan itu juga perlu Bang, mungkin perlu dipertimbangkan juga, ya, karena maknanya itu beda, ya. Bukan berarti tadi Abang terakhir bilang bukan karena dalam fisik misalnya ada yang kurang berarti tidak sempurna gitu. Tetapi kesempurnaan itu maknanya tadi kalau ada Tuhan Yesus dalam diri kita, ya Bang, kita udah LB. Nah, berarti kita udah menuju lahir baru. Iya, betul itu, ya, Kang apa? Nah, untuk orang yang hidup di dalam Yesus, ya, sekalipun masih di dunia, dia berjuang terus untuk setia, untuk taat, ya. Tadi memakai istilah berlomba, ya, perlombaan yang dimaksudkan, ya, karena dia akan mendapatkan nanti mahkotanya, upahnya, ya, dari Tuhan. Nah, dia berjuang untuk setia, bukan berjuang untuk banting setir, mencari-cari kebenaran. Kebenaran hanya di dalam Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes 17 ayat 17, ya, kebenaran itu hanya dirinya. Yang lain tidak, ya. Yang lain hanya mengacu kepada moral, perbuatan baik, dan lain sebagainya, ya. Sementara Yesus memperkenalkan dirinya, kebenaran itu, dan all in, ya. Karena dia pintunya ke surga, kehidupan kekal. Iya, itu makanya tadi itu kaitannya sama kesempurnaan lagi tuh, ya. Jadi menjelaskan lagi nih, menegaskan lagi tuh tadi.
Bang, ini kan di ayat yang kita baca juga ya Bang, kan ingatlah selalu akan Tuhan ya, kita selalu memandang Tuhan Yesus gitu. Nah ini yang tekun menanggung bantahan terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini sering dikaitkan juga dengan apologetika gitu ya Bang. Bisa dijelasin nggak Bang kalau kaitannya ini? Kita kan sering berbantahan tuh. Terus katanya ini untuk menguatkan akhirnya supaya jangan lemah dan putus asa. Atau gimana nih Bang pengertiannya? Ya, dalam konteks tadi yang saya bicarakan terkait dengan orang yang sudah stay dan tinggal di dalam Yesus, berjuang untuk setia dan ikutan firman Tuhan, ada saja unsur kelemahan ya, lemah secara spiritual, mental ya, melihat semua kok tambah banyak duitnya, sejahtera saja, ada banyak rezeki orang yang di luar Yesus ya, tapi dirinya biasa-biasa saja ya, tapi itu bukan segalanya ya. Untuk mengikuti Yesus bukan menjadi kaya, menjadi motivasinya. Motivasinya ya, atau banyak rezeki, tidak. Itu nomor 2, nomor 3 dan lain sebagainya ya. Mengikuti Yesus itu pasti akan menderita ya, pikul salib, menyangkal diri atau yang dimaksudkan meninggalkan kedagingan kita ya, meninggalkan harta kekayaan yang menjadi prioritas ya. Tapi kalau rezeki, harta kekayaan atau bonus dari Tuhan itu semua datangnya yang kita tidak duga ya, seperti itu. Lebih baik kita minta bagaimana supaya kita setia, bagaimana supaya kita sampai akhir zaman atau masa berakhirnya dunia ini kita tidak beralih iman ya, atau pindah server. Itu harus minta kepada Tuhan, karena ada banyak ajaran yang menyesatkan ya, sekalipun kesannya enak di telinga, termasuk prosperity, kemakmuran ya, yang intinya adalah bagaimana cepat punya uang instan dan lain sebagainya. Tidak, bukan itu ya. Yesus katakan cari dululah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan mendapatkan. Kita cukup setia ya, lalu juga bekerja ya, lalu berdoa dan juga bersyukur. Selebihnya Tuhan kasih bonus ya, syukur-syukur kaya, syukur-syukur ada rezeki ya, tapi menjadi kelemahan pada kita, iri kepada mereka yang punya banyak duit, kesempatan bisa ekspansi kemana-mana ya, luar negeri ya, kita iri ya, sehingga ada orang tawaran yang bertentangan dengan firman Tuhan dengan cara fraud ya, atau korupsi, menipu, mengambil uang yang bukan miliknya, atau mencoba meminta jabatan dengan cara-cara menjilat dan lain sebagainya. Itu sudah bertentangan dengan iman Kristen ya. Nah, pada orang Kristen perdana di saat itu ya, di mana penulis Ibrani merasa perlu meyakinkan mereka supaya mereka yang berjuang di dalam Tuhan ya, sekalipun dalam kelemahannya mereka tetap bersyukur ya, mengingat bahwa dulu banyak pejuang-pejuang iman yang dituliskan dalam Ibrani pasal 11 ya, bahwa dulu banyak tokoh-tokoh iman ya, baik mereka yang kaya, baik mereka yang tidak kaya, baik mereka yang dikucilkan, baik mereka yang merasa jatuh bangun, tetap bersyukur kepada Tuhan. Contoh-contoh dalam Ibrani pasal 11 sebelumnya. Iya. Ya Bang. Wah, ini luar biasa nih. Sampai saya aja terbengong-bengong dengan penjelasannya. Berarti sahabat Alpetra juga wah, di dalam pikirannya ya sambil nonton ini. Gitu berarti. Wah, ini luar biasa sekali Bang. Bang, sebelum melanjutkan ke ayat-ayat yang selanjutnya nih Bang. Aduh, ini sebenarnya sangat berkaitan dengan yang sedang terjadi sekarang ya, secara umum gitu. Dan juga apa yang telah terjadi dengan ya sedikit kesaksian lah dengan saya, mungkin juga dengan sahabat Alpetra yang lain, bahwa kalau kita lagi dalam kesusahan gitu suka dibilang sama pendetanya ini nih Bang, Ibrani 12 ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah katanya. Padahal kan banyak martir-martir juga ya. Nah di sekarang juga nih kita lagi banyak hal ya yang mengganggu lah gitu ke orang Kristen. Terus dibilang pendetanya ini gini, masa kita harus sampai mencucurkan darah dulu Bang?
Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Ya, Kang Alpa, dulu tuh kan pernah ada ya isu atau kasus beberapa tahun lalu ya. Mungkin juga kalau sekarang ada saja ya manusia ketika dalam tekanan lalu bergumul sampai mengeluarkan keringat ya, mungkin panas dingin, ketakutan secara mental ya, itu kan dia bergumul juga ya, faktor ditagih-tagih utang, dikejar-kejar pinjol lah ya, lalu atau ada debt collector persis di depan pagar rumahnya. Makin stres, depresi, keringat jagung atau over akhirnya mengeluarkan darah juga ya dari keringat. Mungkin dari pori-porinya karena lecet lah atau apalah, nggak tahu lah ya, pasti ada unsur medis lah ya, seperti itu. Tidak terlalu banyak lah ya orang punya pengalaman gitu, tapi setidaknya sampai mengeluarkan darah itu berarti sekali ya, baik ketakutannya, kegelisahannya dan lain sebagainya. Injil Lukas pernah mencatat itu ya, karena penulisnya adalah dokter ya, tabib, sehingga dia tahu betul segala data, informasi dan menuliskannya ya dari Taman Getsemani itu ya, bahwa Yesus sampai mengeluarkan darah itu ya, mungkin dalam bentuk keseriusannya secara simbolis ya, atau mungkin juga memang betul-betul secara medis ada seperti itu. Nah, tetapi surat Ibrani menunjukkan bukan faktor itu ya. Dari ayat 4 pasal 12 yang Kang Alpa baca tadi, surat Ibrani ingin menunjukkan pengorbanan Yesus ya, karena darahnya yang mahal itu ya, karena suci, karena darahnya itu dapat menyembuhkan, darahnya itu dapat menjamin hidup manusia ke depan ya, dan darahnya itu dapat mengampuni, menyucikan, ya, membebaskan dari maut manusia, sehingga tidak ada yang seperti Yesus, ya. Oh iya, dong. Memang tidak ada. Tidak ada. Harus orang yang tidak berdosa yang dapat membersihkan dosa dan pelanggaran manusia. Harus orang yang berkuasa dan tidak berdosa pribadi itu yang mampu memberikan jaminan setelah kematian ada kehidupan, bukan dengan ritual persembahan atau bermeditasi ya, dengan cara itu sehingga bersih, bukan dengan perbuatan baik, perilaku baik atau kesalehan sehingga Tuhan membersihkan pribadi itu, tidak ya. Harus ada penumpahan darah seperti itu ya. Dalam pasal 9 ayat 22 surat Ibrani harus ada penumpahan darah, harus ada yang menyerahkan diri, dan itu tentu orang yang tidak berdosa, bukan kambing, bukan domba, bukan burung terkuku, binatang, tidak ya. Itu di perjanjian lama sebagai bentuk simbolis bahwa nanti akan ada juru selamat ke depannya. Tapi di perjanjian baru, yaitu Yesus mati untuk sekali mencurahkan darahnya. Bukan mati nanti kedua kali, ketiga kali, keempat kali, tidak ya. Yesus mati sekali saja. Nah, itu sebabnya diminta oleh penulis Ibrani berjuang, karena berjuanglah untuk hidup setia, berjuanglah untuk tidak pindah server ya, karena itu untuk sekali aja. Kalau nanti dia sampai pindah server lalu dia balik lagi, saya yakin nggak begitu yang dilakukan Yesus, lalu dia mati lagi untuknya, tidak ya. Mungkin dia berpikir Yesus tidak mati lagi, tapi setidaknya dia sudah menghina Yesus, dia sudah menghina orang yang sering pindah sektor ya, sampai ada yang 9 kali. Enak banget ya kan, seperti itu. Bukan begitu ya cara orang merespon karya Yesus ya. Seharusnya dia bertahan untuk setia sampai Yesus datang kedua kalinya. Wah, ini luar biasa sekali nih ya. Jika Sobat Apetra merasa berkati dengan tayangan kita, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan tayangan ini ya. Karena di Alpetra Ministry kita selalu memberikan wawasan yang memberikan solusi. Nah, Bang, saya lanjutin lagi ya Bang. Kita ini saya bacain mulai ayat ke-5 ya Bang ya. Nanti Abang tolong jelasin. Ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah
anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya, dan seterusnya nih Bang, sampai ayat yang ke-11 itu Bang ya. Nanti sahabat Apetra bisa sambil membaca ya. Kalau saya bacain nanti penjelasan dari abangnya durasinya berkurang. Betul nggak sahabat Apetra? Mendingan kita langsung dengerin aja penjelasan dari abang tentang didikan yang seolah seperti ayah dan anak ini. Silakan Bang. Ya, kenapa kita melihat konsep didikan Tuhan itu, apalagi menjadi anak Tuhan, tentu begitu keras dan disiplin. Ya, didikan itu mengajak, mengingatkan supaya anak Tuhan yang sudah hidup di dalam pendamaian dengan Tuhan, dia harus menunjukkan sikap rasa syukurnya kepada Tuhan ketika dia berhadapan dengan ujian, ya, cobaan atau juga persoalan-persoalan hidupnya seperti itu. Dan didikan Tuhan, kalau kita lihat di kitab Amsal atau Pengkhotbah, memakai alat yang namanya rotan, ya. Rotan dalam tradisi Israel, Pengkhotbah atau Amsal sebagai alat untuk mendidik anak-anak yang dibawa asuhan orang tua Israel, ya, karena perlu alat itu juga selain dengan mulut, dengan suara, ya, seperti itu. Nah, cara Tuhan mendidik itu dengan menghadapkan orang anaknya, ya, atau yang dididik oleh Tuhan, tentu mereka yang sudah memiliki keyakinannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan, dengan maksud bertumbuh melalui kehidupan di lingkungan kerja, ya, dengan rekan kerja, dengan pimpinannya, ya, entah muncul tuduhan-tuduhan, ya, atau juga persaingan, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan dan mampu menyelesaikan dengan hidup benar apa adanya. Dan di sana Roh Kudus meneguhkan, menguatkan, dan membantu dia untuk berkata iya, berkata tidak kalau memang tidak, iya kalau memang iya, ya, tidak disetting supaya dia mendapat pujian dari pimpinan dalam konteks lingkungan kerja, ya, tidak, tapi memang betul konsisten dengan job desk-nya atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Nah, tuduhan itu akhirnya memperkuat dia sebagai orang yang jujur, bertanggung jawab, ya, dengan integritas tinggi di dunia kerja. Begitu juga di lingkungan sekolah, ya, dia tahu apa yang harus dia perbuat. Anak Tuhan, anak didikan Tuhan, dia menjadi terang, ya, tidak melakukan contekan, tidak melakukan penipuan, tidak melakukan bullying, tidak merokok, tidak ganja, tidak juga hidup dalam kebebasan, ya, dunia seks dan lain sebagainya. Tapi menjadi berkat, ya, sekalipun ancamannya lewat didikan Tuhan yang dia tampilkan itu, dia akan dikucilkan. Tidak juga, pasti akan banyak teman, ya, teman itu kan bisa dari guru, bisa dari sesama murid atau pedagang kantin, ya, atau security, siapapun yang ada di lingkungan sekolah, ya. Begitu juga dengan lingkungan tetangga, ya. Sahabat Apetra, kita justru menunjukkan warna kekasan kasih yang menjadi ciri khas kekristenan, ya, mengampuni, memberkati, dan memberikan itu dia nilai moral yang baik. Nah, kenapa perlu dididik, ya, di ayat yang ke-5, ke-6, yang ke-7 ini? Karena tidak sedikit orang yang tidak menyangkali dirinya, ya, seperti itu. Yang saya maksudkan adalah justru dia meninggalkan atau
egois dengan dirinya, tapi tidak memberikan perhatian khusus kepada sesamanya. Bahkan lebih ekstrim lagi, mereka menjauhkan dirinya dari peribadatan. Nah, kalau kita baca di dalam pasal 10 ayat 25 ya, surat Ibrani, mereka tidak sedikit meninggalkan peribadatan karena suka dengan gaya hidup ya, atau juga sikap memberontak dan lain sebagainya. Nah, karena lihat isu itu, penulis merasa penting supaya menerima didikan Tuhan, dan salah satu didikan Tuhan adalah untuk menumbuh kembangkan lewat pendidikan di keluarga ya, dan juga di gereja. Seperti itu ya, Bang Alfa dan sahabat Alpeta. Ya, wah, itu ya penjelasannya dari Bang Heri. Nah, ini Bang, ayat yang ke-12 ini kayaknya ayat hafalan ya Bang. Ini semua orang tahu ini ya. Ayat ini. Ya, betul. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ini kata-kata ini juga yang disebutkan oleh Yesaya ya Bang, waktu di zaman. Ya, betul, Yesaya. Ya. Ini maksudnya penulis surat Ibrani itu untuk apa Bang? Supaya kita itu dalam hal iman ya Bang ya, supaya kuat dalam iman gitu ya. Jangan gampang jatuh. Tentunya betul, supaya tidak mudah jatuh ya. Sekalipun jatuh, kata Tuhan tidak tergeletak, kan begitu ya. Iya Bang. Kalau yang dari ayat, artinya tidak parah-parah banget lah ya, seperti itu. Ya, arti iman ini gitu ya Bang. Kita kan lagi bicara tentang kitab Ibrani ini, kitab iman ya Bang ya. Harus iman seperti itu. Oke Bang, kita lanjutin di ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, ini gimana Bang? Hidup damai dengan semua orang susah Bang. Terus ngejar kekudusan kan nggak ada yang kudus Bang. Tapi kalau nggak ada kekudusan, nggak ada yang bisa lihat Tuhan. Aduh, gimana nih Bang? Iya betul, Kang apa ya, dan sahabat Petra, karena Allah kudus ya, sehingga manusia tidak mungkin menghampiri atau mendekati Tuhan. Konsep perjanjian lama itu tidak mungkin, karena manusia itu jorok, manusia itu kotor, dosa, ya, amit-amit, penuh dengan kotoran, jadi tidak mungkin. Allah kudus dan lain sebagainya. Nah, karena Allah mengasihi manusia sekalipun berdosa, Allah tetap mengasihi dan mencintai manusia. Nah, karena supaya manusia yang berdosa ini Allah mengasihi, maka Allah mengutus putranya, ya, yaitu pribadi yang kedua, Yesus Kristus, untuk ke dunia, sehingga dia dapat menggantikan manusia yang terhukum menjadi tidak terhukum, yang berdosa menjadi tidak berdosa, yang jorok, yang kotor, yang penuh dengan becek, ya, kotoran, akhirnya menjadi bersih seputih salju, ya. Betul. Ya, seperti bulu domba dan tidak diingat lagi. Nah, sehingga kita bisa menghampiri Allah nanti, ya, di surga. Bahkan kita berdoa nggak perlu dengan perantara-perantara, Kang Alfa, langsung kepada Tuhan Yesus, nggak perlu perantara pendeta, ya, pendeta doakan kami dong, doakan saya dong, ya, pada pastor, tidak, ya, karena dia sudah dikuduskan, dia sudah percaya Tuhan Yesus, ya, dia suruh berdoa sendiri saja, ya. Saya kadang-kadang mendoakan mereka itu perlu baik, ya, tapi setelah itu kamu bisa berdoa sendiri, ya, karena Tuhan Yesus sudah menjadi perantara, ya. Dia pribadi yang menebus, dia pribadi yang mengampuni. Jadi mintalah kepada Tuhan, ya, jangan ada lagi rasa takut, rasa minder, rasa suci, karena Tuhan Yesus sudah menyucikan, menguduskan, ya. Dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, dia menguduskan, ya, dia menyucikan orang yang mau mengaku dosanya. Nah, persoalannya kan orang nggak mau mengaku, Kang Alfa. Persoalannya kan orang mau datang kepada Tuhan Yesus, datangnya kepada yang lain, katanya alasannya Yesus itu manusia, Yesus itu nabi, padahal dia juga adalah Allah yang tidak berdosa, Allah yang berkuasa, ya. Dan terbukti orang mati dibangkitkan, ya,
bukti juga dia bisa berjalan di atas air, ya. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit, satu-satunya yang dia bangkit manusia. Lazarus bangkit tapi mati lagi. Kemudian Nain bangkit mati lagi, ya. Kemudian mati terus bangkit mati lagi. Nah, Yesus tidak, ya. Dia justru bangkit, lalu dia naik dan menyediakan tempat bagi kita. Nggak sekedar dikuduskan, tapi disediakan tempat bagi kita di surganya, ya. Nah, masalahnya kita mau nggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau nggak mau, aduh, kasihan ya. Rugi kalau nggak mau tuh rugi besar gitu. Gitu. Wah, ini menarik nih, Bang. Hey, sudah di-like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Ya, betul sekali ya, Bang. Tadi kan Abang bilang juga banyak orang yang malah lari gitu, nggak mau terima Tuhan Yesus karena mempermasalahkan dia itu manusia bukan Tuhan. Tapi banyak orang yang pergi mencari ya ke manusia-manusia juga sih, bahkan lebih ekstrem lagi ke patung lah atau ke hal yang tidak bisa dipegang kebenarannya ya. Tetap larinya ke ajaran yang dianggap wah orang itu sangat luar biasa gitu. Misalnya saya mengagung-agungkan Bang Heri gitu. Sehingga ya itu orang tuh zaman sekarang tuh aneh juga sih ya, Bang ya. Nah, nanti kita mau bahas nih tentang kesalahpahaman tentang agama dan beragama. Tunggu penayangannya ya. Nanti sama Bang Heri kita akan bahas itu. Sahabat Petra, kita lanjutin dulu ya dari surat Ibrani ini ya. Di pasal 13 sekarang kita udah sampai ke pasal ayat 15 ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Nah, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Waduh, Bang, gimana Bang? Ini Bang, agar jangan tumbuh akar yang pahit nih Bang, karena mungkin karena ada akar pahit ya. Jadi bikin bikin sensasi lah di gereja ya. Karena kepahitan sama pendetanya, dia obrak-abrik lah gerejanya gitu. Jadi dibikin semua programnya dikacaukan gitu. Bukannya mau bertumbuh iman malah jadi gimana tuh. Nah, gitu mungkin ya Bang, kira-kira ya Bang. Karena banyak yang tumbuh akar yang pahit gitu, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Oh, ini tidak hanya di dalam gereja ya Bang, di luar gereja juga banyak kayaknya ya seperti ini ya Bang. Ya, surat Ibrani salah satu latar belakangnya begitu pelik dan juga crowded ya, rumit. Kenapa? Karena sampai menimbulkan akar pahit atau mungkin pernah rusuh. Nah, ayat tadi yang dibacakan apa ya, yaitu masalah sekitar orang yang sudah hidup dalam Yesus tapi masih saja melakukan tradisi Taurat. Taurat Musa ya, ada yang bertahan dan sangat setia ya, seperti itu. Nah, tapi ada juga kelompok yang betul-betul meninggalkan tidak sama sekali. Ya, itu kan crowded, berselisih, jadi akar pahit dan lain sebagainya. Nah, kalau di lingkungan sekarang juga masih ada kekristenan yang masih berpaut dengan tradisi-tradisi, ritual-ritual, korban-korban bakaran, dan juga simbol-simbol yang di dalam perjanjian lama pakai, bahkan menggunakan juga kata atau bahasa, istilah-istilah dan lain sebagainya, seolah-olah dia bisa berbahasa akar Yahudi ya, atau bahasa Semit ya, atau Ibrani dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya sudah tidak lagi tradisi-tradisi itu. Bahkan surat Ibrani mengatakan terkait dengan imam ya, Yesuslah satu-satunya imam ya untuk Melkisedek, seperti yang kita sudah jelaskan, diskusikan di seri yang kedua dan yang ketiga tentang Melkisedek, tentang surat ini ya. Melkisedek hanyalah sebagai gambaran ya, yang nanti kelak akan datang
seorang raja, imam, nabi, yaitu Yesus, dan dia adalah Mesias yang dijanjikan satu-satunya. Dialah perantara kepada Bapa, ya, seperti itu. Sehingga kita yang seharusnya terhukum digantikan Yesus, ya, yang rela terhukumkan, menggantikan kita, yang dia mengampuni dan menebus, ya, dalam sudut keimaman, ya, Yesus sebagai perantara. Imam sebagai perantara, Yesus juga imam, selain dia nabi, selain dia raja, dan juga dia juru selamat, ya, dia perantara kepada Bapa, ya, kepada Allah, sehingga kita tidak terhukum. Justru Yesus menggantikan kita sehingga dia terhukum, ya, tidak berdosa, ya, Yesus, karena dia Allah dan dia berkuasa dan menggantikan kita. Nah, surat Ibrani saya sebutkan tadi masalahnya pelik juga, ya. Ada juga mereka yang merasa sudah diselamatkan, jadi tidak perlu beribadah, ya. Nah, itulah sebabnya surat ini mengatakan betapa pentingnya kebaktian atau beribadah kepada Tuhan setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, ya. Jangan jauhkan dirimu dari ibadah, Ibrani 10 ayat 25. Seperti itu. Nah, itu sebabnya mereka yang masih senang beribadah secara online, menurut saya itu penghinaan kepada Tuhan. Ya, dia tidak memberikan nyawanya, mengkorbankan bayar harga hidupnya atau tubuhnya, jiwanya untuk datang kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau tadi kenapa masa dulu surat Ibrani dituliskan, juga di masa sekarang masih berlaku, ya. Dia tidak bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus sudah menyelamatkan, sehingga tubuh jiwa rohnya juga berdasarkan Roma 12 ayat 1-2, persembahkanlah tubuhmu, ya. Baktikanlah kepada Tuhan, tapi orang masih senang saja ibadahnya online, ya. Ada yang sambil mandi, ada yang sambil masak, ya, nongkrong. Nah, itu kekecilan juga lah, ya. Seperti itu, ya. Nah, itu masalah-masalah pelik tuh, Kang Alfa, ya. Itu sebabnya tadi yang dibaca oleh Kang Alfa, bagaimana supaya kita serius, ya, akan memperbaiki, ya, selama kita di dunia, ya. Seperti itu, Kang Alfa. Iya, Bang. Sobat Apetra, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan juga share channel Apetra Ministry. Kita langsung ke ayat 16. Di sini, Bang, dibilang ada kasus, ya, Esau dan Yakub, ya. Sobat Apetra bisa baca di Perjanjian Lama, ya, ada kisah Esau dan Yakub yang dibilang, Bang, nafsu rendah, ya, Bang, menjual hak kesulungannya. Bahkan bisa dibilang janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang punya nafsu. Ini maksudnya cabul bukan dalam hal cabul pornografi mungkin, ya, Bang, ya. Ini maksudnya dia kok rendah banget gitu menjual hak kesulungannya gitu, ya. Ya, memang penulis Ibrani mengetahui betul tokoh-tokoh dan juga peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Perjanjian Lama, ya. Jadi dia menguasai dan tahu, sehingga lewat peristiwa tokoh-tokoh yang ada di Perjanjian Lama, khususnya Esau dan Yakub, menjadi alat mediator, ya, untuk memberikan pelajaran dan pengajaran kepada orang-orang Kristen perdana, ya, baik di Yerusalem dan sekitarnya, ya, yang bertumbuh kembang. Apalagi orang yang dihadapi adalah mereka yang dari latar belakang Judaisme, lalu percaya Kristus, yang bertahan dengan tradisi Toratinya, ya, lalu ada yang betul-betul meninggalkan dan lain sebagainya, seperti itu. Terkait dengan ucapan dan juga nasihat supaya hidup rohani yang bertumbuh, tidak cabul dan juga tidak kotor, ya, pikiran dan hati itu memang ingin menunjukkan supaya orang-orang yang hidup di dalam pengalaman baru berjumpa dengan Yesus, ya, tidak lagi mengacu kepada tradisi yang Torati itu, ya, yang masih menimbulkan dan menampakkan sisi simboliknya, sisi harfiahnya, jasmani atau berupa
ritualnya, Ya. ya, dan tidak menunjukkan makna hidup, ya, atau makna perbuatan, Ya. ya, yang sangat hakiki, Ya. ya, atau hakikat, Ya. secara spiritual, secara rohani, ya. Misalnya dalam hal persembahan tidak melulu berpikiran terkait dengan jasmaninya, ada korban Oh. fisiknya yaitu anak domba atau Ya, ya. tekukur, ya, Oh, ya. kambing dan lain sebagainya. Ya, ya. Tapi betul-betul hadir secara makna, ya, yaitu dirinya lah yang dipersembahkan, ya, sebagai pengikut Yesus. Dia berdoa, dia membaca Alkitab dan lain sebagainya. Ya. Nah, cabul juga tidak melulu terkait dengan tindakan amoral, ya, tapi juga Ya. penghinaan atau ketidakmengertian terhadap makna atau hakikat yang sesungguhnya, ya, kebenaran yang sesungguhnya, ya. Nah, itu Ya. juga merupakan percabulan secara peribadatan, ya, percabulan selain moral, ya, Ya. perilaku, perbuatan, tapi juga bisa percabulan secara iman, ya. Seharusnya dia bersyukur, ya, bahwa Ya. dia sudah ditebus oleh darah yang tertumpah dan tercurahkan itu, tapi masih saja dia sinkritis, percaya kepada tradisi yang lama. Nah, itu merupakan percabulan yang disebut dalam peribadatan, ya. 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 Yang seharusnya dia sudah memiliki penebusan dan juga karya Tuhan yang melingkupi hidupnya, ya. Ya. Dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan Ya. engkau. Ya. Dan itu ada di dalam hatinya, tapi dia justru mencemari dirinya dengan peribadatan pada berhala, Nah. ya, mencemari dirinya dengan keyakinan bahwa korban-korban masih berlaku, ya, Ya. tradisi-tradisi secara perbuatan, amal dan lain sebagainya masih berlaku, Ya. untuk menyucikan, menguduskan atau membenarkan dia. Tidak. Nah, penulis Ibrani mengatakan cukup sekali saja Yesus mati, ya, Ya. lalu dia bangkit menyucikan Ya. seluruh dosa manusia, mengampuni yang dulu, sekarang, ya, maupun yang kita tidak tahu kapan Ya. orang bisa bertobat, ya. Yang penting dia membereskannya di hadapan Tuhan, selesai dosanya, ya. Dan Ya. manusia tidak bisa menyelesaikan sendiri dosanya. Ya. Begitu, ya, Kang Alfa. Ya. Ya ini ya, sahabat Apetra, ya. Jadi bahkan di ayat selanjutnya, ayat 17, ya, ditegaskan juga tuh dari penjelasan Abang tadi bahwa kalau kita udah menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan, sudah terima Tuhan Yesus, sudah lahir baru, tapi kita menolaknya, ya, nanti kita akan ditolak gitu, sampai bercucuran air mata pun nggak akan lagi kita akan diberikan anugerah itu, ya, berkat dari Tuhan itu. Dan sahabat Apetra, ini kayaknya waktunya udah cukup, ya. Nanti kita lanjutin lagi aja deh pasal 12 surat Ibrani ayat yang ke-18 sama pasal 13, ya. Rupanya menarik, ya, eksposisinya, ya. Jadi kita tanpa sadar, wah, ini sudah hampir 1 jam ini, ya. Dan sahabat Apetra juga kan mungkin ada yang mau tidur nih, sambil mau tidur kan ya Bang nontonnya gitu. Ada yang lagi beraktivitas, ya, mungkin mau beraktivitas kembali. Jadi cukup sampai di sini dulu, ya. Eksposisi surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17 nih kesempatan hari ini, ya. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Baik Bang, terima kasih atas penjelasannya, atas Terima kasih, Kang Alfa. layanannya, dan Sama-sama. tetap cinta Tuhan, cinta Tuhan, keluarga, cinta keluarga, jaga kesehatan. jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat, ya, prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan.